Menyambut para ahli. Selama mengajar di Helsinki, saya mencermati bahwa teman guru Finlandia saya tanpa cukup rutin mengundang guru lain ke kelas mereka. Perilaku ini tidak heboh namun tanpa bermakna, membawa kegembiraan bagi mereka dan siswa mereka. Suatu kali, guru fisika mengundang kelas saya ke salah satu laboratorium IPA sekolah menengah untuk memberikan pengantar tentang listrik. Dengan murah hati, dia mengajarkan ini di salah satu jam kosongnya. Pada kesempatan lain, saya sedang mengajar tentang skala pH. Dan saya berharap dapat menggunakan lab yang sama. Setelah sekolah, rekan guru lain membantu saya mempersiapkan bahan ajar. Di sore itu, dia juga mengajarkan saya sedikit tentang senyawa kimia yang saya ajarkan di keesokan harinya. Ketika saya merasa tidak nyaman mengajar unit biologi tentang seks, seorang rekan guru perempuan dengan sukarela menawarkan diri untuk memandu sesi tanya jawab dengan siswi-siswi saya di kelasnya. Sementara saya mendampingi siswa-siswa saya. Sebelumnya dia membantu saya membuat satu kotak pertanyaan, di mana anak-anak dapat bertanya secara anonim tentang seks. Kemudian, masih orang yang sama mengundang saya ke kelasnya untuk membagikan pengalaman saya tinggal di Amerika Serikat. Murid-muridnya suatu kali mempelajari konsep anggaran dan tampaknya terkejut mendengar bahwa di tahun terakhir tinggal di Boston, 1/3 pendapatan kotor saya digunakan untuk membayar asuransi kesehatan. Sesuai perkiraan, saya tidak nyaman dengan praktik menyambut rekan kerja saya masuk ke dalam kelas saya hingga saya melihat sendiri strategi ini dicontohkan. Namun di akhir tahun kedua mengajar di Helsinki, saya telah berubah. Saya mengundang beberapa rekan guru masuk kelas saya sepanjang tahun itu dan mereka meluangkan waktu berjam-jam mendampingi pembelajaran siswa saya. Kadang mereka datang di jam mengajar mereka, sementara di lain kesempatan mereka masuk saat jam istirahat. Tidak ada kesulitan untuk mengatur hal ini. Pada akhirnya, semua yang saya perlukan hanyalah mengundang mereka. Saya menemukan bahwa semakin sering saya mengundang para ahli datang ke kelas saya mungkin melihat diri saya sebagai seorang manajer yang dapat merancang pengalaman pembelajaran yang luar biasa untuk kelas saya. Cara pikir yang baru ini mengangkat beban dari pundak saya karena saya tidak perlu menguasai semuanya. Jika kita, guru, ingin memerangi pandangan scarcity minded ini, saya pikir kita perlu mulai menyadari dan memanfaatkan keahlian orang lain di dalam dan di luar komunitas sekolah kita. Strategi menyambut para ahli menegaskan pandangan evidence oriented. Mengundang rekan kerja Anda ke dalam kelas Anda menurut saya merupakan titik awal yang baik. Dan fakta bahwa Anda bekerja sama di bangunan yang sama seharusnya memudahkan pengaturan ini. Dari contoh yang saya berikan sebelumnya, Anda tahu bahwa kolaborasi jenis ini tidak berarti apapun dapat bersatu. Mungkin Anda memilih rekan kerja yang baru saja mengunjungi Meksiko dan Anda sedang mengajarkan negara tersebut. Dapatkah Anda meminta guru tersebut untuk membagikan beberapa foto dari perjalanannya dan sedikit kisah yang menambah wawasan? Atau mungkin Anda ingin siswa Anda membuat sebuah jurnal dan jika Anda kenal seorang teman guru yang senang menulis, yang telah mengisi buku catatannya dengan pemikiran-pemikirannya selama bertahun-tahun, Anda dapat mengajaknya masuk ke kelas untuk berbicara tentang manfaat menulis jurnal dan membagikan sarannya sebagaimana untuk memulai hal ini. Meskipun mengundang kawan guru lain ke kelas Anda tanpa seperti usaha ekstra yang tidak perlu, saya yakin Anda akan menemukan relevansinya. Jika Anda merasa rikuh karena menyita waktu orang lain, ingatlah bahwa ini adalah pertukaran guru. Saat seorang guru menjadi seorang ahli di kelas Anda dapat menjadi seorang ahli di kelas rekan guru tersebut. Suatu ketika, dua rekan guru berganti peran dengan cara tersebut. Guru kelas 1, Paula Hapu, bertukar tempat dengan guru kelas 5.
Saya berbicara dengan Faula tentang pengalaman ini dan dia tiba-tiba merindukan lagi hal tersebut. Dengan mengundang rekan guru dan ahli lain seperti orang tua ke dalam kelas Anda, maka Anda mengirimkan sebuah pesan kepada siswa Anda bahwa Anda sedang belajar dari orang lain. Dan jika Anda seperti saya, maka membudayakan sikap jenis ini akan memudahkan kita untuk memandang siswa sebagai para ahli juga. Saya meminta Paula untuk menjelaskan apa yang membuat anak-anak gembira di kelas dan dia berbicara tentang pentingnya memberikan anak-anak keterlibatan yang lebih banyak dengan sesekali waktu membiarkan mereka yang mengajar. Mereka adalah para ahli di banyak bidang. Jadi lebih sering gunakan mereka di kelas daripada Anda yang menjadi pemimpin mereka, anak-anak menjadi lebih tertarik. Mereka memiliki pilihan. Sebelum datang ke Finlandia, saya telah mengamini ide mengundang para ahli ke kelas. Namun visi saya, harus saya akui, terlalu sempit. Seringkali saya melihat para ahli yang berada di dalam tembok gedung sekolah. Di tahun pertama saya di Helsinki, jika Anda ingat, saya menghabiskan tenaga yang cukup signifikan untuk mengundang atlet Olimpiade dan Paralimpik Finlandia ke sekolah di minggu-minggu awal tahun ajaran. Berkaca dari pengalaman itu, maka akan lebih efisien jika saya pertama-tama mencari sumber daya di dalam komunitas sekolah saya. Akhir-akhir ini saya masih yakin kalau mengundang para ahli dari luar sekolah akan bermakna. Namun saya pikir cara paling baik untuk memulainya adalah dengan mempertimbangkan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kontribusi mereka tidak hanya akan memberikan manfaat untuk kelas Anda, namun undangan Anda sepertinya akan menegaskan keahlian yang mereka miliki. Ini sama-sama menguntungkan.